Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang kekal, Bapa di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada hari ini terdapat dalam kitab Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-5 dan 6 yang berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan ini, ada banyak hal yang terjadi di luar pemahaman kita. Kadang kita menghadapi situasi sulit yang membuat kita bertanya-tanya, apa maksud Tuhan di balik semua ini? Memahami maksud Tuhan bukanlah hal yang mudah, tetapi kita dipanggil untuk percaya kepadanya, bahkan ketika kita tidak mengerti. Ayat renungan kita hari ini mengajarkan kita untuk mempercayai Tuhan dengan segenap hati dan tidak mengandalkan pengertian kita sendiri. Pengertian manusia terbatas, sementara hikmat Tuhan tidak terbatas. Ketika kita berserah kepada Tuhan dan mengakui kedaulatannya, Dia akan meluruskan jalan kita. Ada beberapa langkah yang dapat kita ambil untuk memahami maksud Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, percaya kepada kedaulatan Tuhan. Tuhan adalah pencipta langit dan bumi yang memegang kendali atas segala sesuatu. Dalam Roma pasal 8, ayat 28 dikatakan bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Ketika kita percaya bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu, kita dapat tenang meski tidak sepenuhnya mengerti rencana Tuhan. Yang kedua, berdoa dan mencari petunjuk Tuhan. Dalam kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-5, kita diajak untuk meminta hikmat kepada Tuhan yang akan memberikannya tanpa syarat. Dalam doa, kita dapat membuka hati kita kepada Tuhan, mencari arahannya, dan memohon bimbingan Roh Kudus untuk memahami rencana Tuhan. Yang ketiga, belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan adalah sumber hikmat yang tidak pernah habis. Mazmur pasal 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, Dia akan menyingkapkan maksudnya dan memberikan pengertian. Namun penting untuk kita ingat bahwa kita
tidak selalu akan memahami maksud Tuhan dengan segera. Ada saat-saat ketika rencana Tuhan terasa misterius dan jawabannya baru terlihat setelah waktu berlalu. Seperti yang dialami oleh Yusuf dalam Kejadian pasal 50 ayat 20, ia menyadari maksud Tuhan setelah melalui banyak penderitaan. Tuhan sering menggunakan pengalaman hidup kita, baik yang menyenangkan maupun yang sulit, untuk membentuk kita sesuai dengan rencananya yang indah. Ketika kita menghadapi masa-masa sulit, bukannya kita bertanya mengapa, mari kita bertanya, apa yang Tuhan ingin ajarkan melalui hal ini? Tuhan menggunakan setiap situasi untuk mendewasakan iman kita, memperkuat karakter kita, dan membawa kita lebih dekat kepadanya. Kesimpulan renungan pada malam hari ini, memahami maksud Tuhan membutuhkan iman, kesabaran, dan hati yang berserah. Meski mungkin kita tidak selalu mengerti rencana Tuhan, tetapi kita dapat percaya bahwa Dia selalu bekerja untuk kebaikan kita. Dengan berdoa, membaca firman Tuhan, dan bersandar kepada Tuhan, kita akan menemukan kekuatan untuk berjalan dalam kehendak Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Allah di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia dan berdaulat. Ajarlah kami untuk mempercayai-Mu, meski kami tidak selalu mengerti maksud-Mu dalam kehidupan kami. Berikan kami hikmat untuk memahami kehendak-Mu dan kekuatan untuk berjalan di jalan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Kiranya apa yang Engkau firmankan hari ini boleh tertanam dalam hati kami, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau menjamah kehidupan umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang mereka hadapi. Dan ajar kami Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat,
kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan jauhkan, Tuhan singkirkan, hanya di dalam nama Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.